7 ulama besar kota Madinah. Bagi Anda yang suka membaca buku-buku biografi dan sejarah kota Madinah, tentu tak asing dengan istilah Al-Fuqaha As-Sab'ah. Suatu istilah yang ditujukan kepada 7 orang tabi'in, yakni murid para sahabat, yang merupakan ulama besar di Madinah zaman itu. Zaman tabi'in adalah zaman banyak ulamanya, namun 7 orang yang hidup di masa bersamaan ini begitu menonjol dan menjadi rujukan utama. Dari mereka tersebar ilmu dan fatwa di dunia Islam. Haji Khalifah. 7 ulama atau fuqaha sab'ah itu adalah Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Ubaidullah bin Abdullah, Kharijah bin Zaid bin Thabit, dan Sulaiman bin Yasar. Untuk nama ketujuh diperselisihkan siapa orangnya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf atau Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith. Pertama, Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Makhzumi Al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia adalah tokoh utama tabi'in. Kedudukannya di tengah-tengah para tabi'in bagaikan kedudukan Abu Bakar di antara para sahabat. Sa'id dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ibunya adalah Ummu Sa'id binti Hakim. Dari sisi keilmuan, tentu Sa'id sangat luar biasa. Ia adalah pakar dalam bidang hadis dan fikih. Sosoknya adalah pribadi yang zuhud dan wara'. Walaupun sibuk dengan ilmu dan dakwah, ia juga tetap bekerja untuk kehidupan dunianya. Tabi'in yang mulia ini adalah seorang pedagang minyak zaitun, dan ia tidak menerima pemberian. Sa'id bin Al-Musayyib wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Ada juga yang menyatakan beliau wafat pada tahun 89 Hijriah. Pendapat lainnya menyebutkan 91 Hijriah, atau 92, 93, atau 105 Hijriah. Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Kedua, Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair adalah putra dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Saudaranya adalah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dengan demikian, Urwah adalah seorang Quraisy yang nasabnya Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Kunyahnya Abu Abdillah. Ibu Urwah adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ia dilahirkan pada tahun 29 Hijriah. Pendapat lain menyatakan 23 Hijriah. Ulama yang mulia ini sama sekali tak pernah turut campur dalam fitnah perpecahan. Dan perjalanan hidupnya tidak hanya dihabiskan di kota Madinah. Ia pernah tinggal di Basrah, kemudian menuju Mesir dan menikah di sana. Lalu tinggal di negeri Nabi Musa itu selama 7 tahun. Setelah itu baru ia kembali ke Madinah dan wafat di kota Nabi itu pada tahun 94 Hijriah. Ada yang mengatakan 92, 93, atau 95 Hijriah. Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ketiga, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Dari silsilah namanya, tentu kita mengetahui ulama dengan nasab Quraisy ini adalah cucu dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman. Ibunya adalah seorang budak perempuan yang bernama Saudah. Al-Qasim dilahirkan di kota Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu Al-Qasim adalah seorang yang saleh dan terpercaya riwayat hadisnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkomentar tentangnya. Kalau seandainya aku memiliki hak mengangkat pemimpin, maka akan aku angkat Al-Qasim bin Muhammad menjadi seorang khalifah. Di masa tuanya, Al-Qasim mengalami kebutaan, dan ia wafat di Madinah pada tahun 106 Hijriah. Pendapat lain menyatakan 107 Hijriah, 108, atau 112 Hijriah.
Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Keempat, Ubaidullah bin Abdullah. Nasab Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali Al-Madani Ad-Darari. Kunyahnya Abu Abdullah. Ia merupakan seorang mufti Madinah dan termasuk tabi'in yang paling berilmu. Ia seorang imam yang kuat hafalan dan argumentasinya, seorang mujtahid yang terpercaya hadisnya, banyak riwayatnya, dan pandai bersyair. Ia adalah salah seorang pendidik Umar bin Abdul Aziz. Ubaidullah wafat pada tahun 102 Hijriah, atau 97, 98, atau 99 Hijriah. Athiqat Ibnu Hibban. Kelima, Kharijah bin Zaid bin Sabit. Nama dan nasabnya adalah Kharijah bin Zaid bin Sabit Al-Ansari An-Najjari. Adapun kunyahnya Abu Zaid. Ibunya adalah Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi'. Ia adalah seorang tabi'in mulia, seorang ahli ilmu dan ahli ibadah. Di masa hidupnya, ia sempat menjumpai masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kharijah wafat pada tahun 90 Hijriah atau 100 Hijriah. Saat itu usianya hanya 40 tahun saja. Masyahirul ulama al-Amsar. Ibnu Hibban. Keenam, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar atau yang juga dikenal dengan kunyah Abu Abdirrahman adalah bekas budak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Ia merupakan saudara dari Atha bin Yasar. Sulaiman dilahirkan pada tahun 34 Hijriah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang ahli ilmu lagi terpercaya. Hadis-hadisnya pun banyak. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Ulama besar tabi'in ini wafat pada tahun 104 Hijriah, dan beberapa riwayat lain menyebutkan 107, 109, dan 110 Hijriah. Sementara usianya adalah 73 tahun. Ada pula yang menyatakan 76 tahun. At-Tarikhul Kabir Al-Bukhari. Sementara untuk nama ketujuh ada beberapa pendapat. Mereka adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Ketujuh yang pertama, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abd bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab. Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Kita tahu Abu Salamah adalah kunyahnya, dan ia lebih dikenal dengan kunyah dibanding nama aslinya. Terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah, versi lainnya namanya adalah Islamil. Dan ada pula yang mengatakan namanya memang Abu Salamah. Tarikhul Islam Adz-Dzahabi. Ibunya adalah Tamadur binti Al-Asbagh Al-Kulabiyah Quraisy. Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ia dilahirkan pada tahun 20-an Hijriah. Dari tahun lahirnya, kita mengetahui bahwa Abu Salamah merupakan seorang generasi awal tabi'in. As-Siyar Adz-Dzahabi. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah seorang ulama yang terpercaya, seorang faqih, dan banyak riwayat hadisnya. Ia termasuk seorang Quraisy yang paling utama dan ahli ibadah di tengah suku elit tersebut. Ia adalah imam dan panutan di kota Madinah. Kedudukan tinggi yang ia capai tentu tidaklah mengherankan kalau kita mengetahui guru dekatnya. Ia adalah sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena ketinggian ilmunya, ia pun sempat menjabat hakim kota Madinah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tabi'in yang mulia ini wafat pada tahun 94 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu usianya tengah menginjak 72 tahun. Ketujuh yang kedua, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi,
Kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Abdillah. Ibunya merupakan seorang budak. Salim adalah seorang ulama yang dikenal wara, terpercaya, dan banyak hadisnya. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri, Abdullah bin Omar, juga Abu Hurairah, Abu Ali, Abu Ayyub al-Ansari, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Salim wafat di kota Madinah tahun 106 Hijriah. At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ketujuh, yang ketiga, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar hanyalah kunyahnya saja, adapun namanya adalah Muhammad. Namun pendapat yang lebih tepat adalah nama dan kunyahnya sama, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ia seorang ulama yang faqih dan terpercaya. Ia juga meriwayatkan banyak hadis. Ia dijuluki sebagai ahli ibadahnya Quraisy karena begitu banyak ia mengerjakan salat. Ia wafat di Madinah pada tahun 94 Hijriah. Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Demikian, Allahu a'lam.